Oke. Oke, saya ulangi ya. Jadi garis singgung lingkaran itu adalah garis yang menyinggung di satu titik atau berpotongan di satu titik pada lingkaran, titik pada lingkaran. Ini kalau kita zoom ini kita lihat dia cuma bertemu di satu titik, tapi karena ini sangat kecil ya, jadi kita tidak bisa melihat itu. Ini seperti itu. Dia bertemu di satu titik pada lingkaran. Dalam hal ini titiknya titik E. Oke. Kemudian apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari nanti adalah lebih ke mencari atau menghitung panjang ya, menghitung panjang garis singgung pada lingkaran. Ada di halaman 83. Halaman 83. Nah, misalkan points. Nah, ini adalah garis singgung. Kalau misalkan kita membuat satu titik di luar lingkaran, kemudian kita buat garis singgung yang menyinggung lingkaran yang berpusat di A ini, melalui sebuah titik itu kita bisa membuat, melalui sebuah titik di luar lingkaran, kita bisa membuat dua garis singgung. Kemudian ada satu lagi, melalui satu titik pada lingkaran, kita bisa membuat satu garis singgung. Misalkan lingkarannya di sini. Di BE ini pasnya di mana sih? Di sini ya. Kalau pada lingkaran di sini. Melalui satu titik pada lingkaran, itu kita hanya bisa membuat satu garis singgung. Ini algebra circle with center and radiusnya pasin 5 aja. Oke. Melalui satu titik pada lingkaran, kita hanya bisa membuat satu garis singgung. Pada lingkaran itu bisa jadi di sini, atau di sebelah sini, atau di sebelah kiri ya. Pokoknya di lingkaran ini ya. Di lingkaran ini kita hanya bisa membuat satu garis singgung. Ya. Kalau di dalam lingkaran kita nggak bisa gambar garis singgung. Ya, kalau titiknya ada di dalam lingkaran nggak bisa. Jadi garis singgung itu hanya bisa dibuat pada lingkaran ataupun di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran 2, kalau pada lingkaran itu 1. Oke. Ilustrasinya ya. Pernah lihat gambar ini sebelumnya di mana? Gerhana. Gerhana ya. Tapi kita nggak akan bahas gerhana ya. Memang ilustrasinya hampir mirip seperti penjelasan di IPA ya, di gerhana bulan. Oke, ini coba bisa di hidden nggak? Kayak satu aja. Kita cuma butuh satu, kemudian intersect dengan ini di satu titik, kemudian ini juga kita hidden aja. Oke. Nah, jadi begini ya. Tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ada kaitannya dengan segitiga siku-siku. Apa sih? Jadi misalkan kita membuat garis singgung ini dari B ke C, kemudian kita hubungkan dengan titik pusatnya, ini akan membentuk segitiga siku-siku, di mana garis singgung dan jari-jarinya itu akan membentuk garis yang saling tegak lurus. Tegak lurus itu berarti 90 derajat ya. Ini garis singgungnya BC ya. BC ini garis singgungnya, kemudian DA ini adalah garis jari-jarinya ya, jari-jarinya. Kemudian AB ini adalah titik pusat, kemudian kita tarik garisnya ke titik yang ada di luar lingkaran. Nah, sudut antara BD dan AD, ya, kelihatan nggak nih hurufnya?
Kecil banget ya. BD dan AD, ya, di sini B, di sini D, di sini A, ya, antara BD dan AD itu sama dengan 90 derajat karena dia tegak lurus ya. Karena dia tegak lurus. Kita cek coba sudutnya 90 derajat ya. Kayak ini. Angle. Nah, ini 90 derajat ya. Jadi sudutnya 90 derajat. Tandanya kotak itu kecil. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai garis singgung, yaitu DB. DB itu adalah garis singgung lingkaran. Nah, kalau ada unsur segitiga siku-siku, berarti apa? Berarti nanti kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan rumus atau dalil Pitagoras. Masih ingat nggak Pitagoras? Pitagoras. Pokoknya kalau ada kaitan dengan segitiga siku-siku, berarti kita bisa menyelesaikan dengan Pitagoras. Sampai di sini dulu jelas nggak? Karena nanti rumus untuk garis singgung ini semuanya pakai Pitagoras. Cuma dikembangin sedikit aja ya. Diedit-edit sedikit nanti. Oke, sampai di sini dulu yang di Zoom jelas? Halo? Oke, itu tadi halaman 83 ya. Kita lanjut ke nanti ya, latihan dan nanti. Oke, kita lanjut ke 87, halaman 87. Kalau tadi itu adalah kedudukan titik pada lingkaran. Jadi misalkan gini, kalau tadi kan ada titik B ya. Titik B kemudian kita buat garis singgungnya. Kalau di dalam sini dia nggak ada garis singgungnya. Kecuali titik B ini kita buat ada di luar. Dan ternyata kalau ada dari satu titik itu kita bisa membuat dua garis singgung. Ya, kalau misalkan ada satu titik di luar lingkaran, kemudian kita mau buat garis singgung, maka kita bisa membuat dua garis singgung dari titik B itu. Nah, sekarang kasusnya adalah kedudukan dua lingkaran. Jadi ada dua lingkaran. Maka nanti di sini ada namanya garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Kita akan membedakan itu dua-duanya ya. Saya save dulu yang ini. Share, save the files, kemudian di GeoGebra, construction, garis singgung. Save. Garis singgung. Oh, namanya sudah ada. Share, save the files. Garis singgung titik. Oke, kita clear all dulu. Nah, kalau tadi titik dan lingkaran, maka yang di halaman 87 ini adalah kedudukan dua lingkaran. Misal, saya punya dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran dengan jari-jarinya 6 misalkan. Kemudian yang satu lagi, lingkaran juga, tapi jari-jarinya 3. Jadi lebih kecil ya. Dan dari dua lingkaran ini, sorry. Oke. Jadi saya punya dua lingkaran. Yang satu jari-jarinya 6, kemudian yang satu lagi jari-jarinya 3. Kita akan beralih ke kedudukan dua lingkaran. Yang satu kita sebut aja lingkaran A, yang ini lingkaran A, kemudian yang ini adalah lingkaran B. Pusatnya di B. Nah, bagaimana caranya kita membuat garis singgung? Pertama kedudukannya dulu ya, kedudukan lingkaran ini ya. Kalau misalkan saya menggambar lingkaran B ini titik pusatnya sama di A, ini artinya lingkaran B ini ada di dalam lingkaran A. Ya, jadi ini posisinya atau kedudukannya lingkaran B ini ada di dalam lingkaran A. Kemudian kalau seperti ini misalkan, nah ini posisinya lingkaran B ini masih di dalam lingkaran A, cuma
ada tambahannya yaitu menyinggung. Lingkaran B menyinggung lingkaran A di dalam. Seperti gambar yang ada di 87 ya. Kemudian kalau posisinya kita geser lagi titiknya B, ini namanya lingkaran B memotong lingkaran A. Ya, memotong lingkaran A. Memotong lingkaran A karena berpotongan ya di sisi lingkarannya itu, memotong lingkaran A. Kemudian yang terakhir di sini itu adalah lingkaran B menyinggung lingkaran A di luar. Posisinya menyinggung karena dia hanya bertemu di satu titik. Nanti kita akan lihat ya bertemu di satu titik di mana. Kemudian terakhir kalau kita geser lagi, nah ini posisinya adalah lingkaran B berada di luar lingkaran A. Nah, dari ulang ya, ada di dalam, menyinggung di dalam, kemudian berpotongan, menyinggung di luar di satu titik, kemudian terakhir di luar. Posisi di luar, dia tidak menyinggung. Nah, dari ketiga posisi tersebut, kita bisa membuat garis singgung. Yang mana aja yang bisa kita buat garis singgung? Pertama, misalkan ada di dalam. Kalau dia ada di dalam lingkaran, kita tidak bisa menggambar garis singgungnya. Ya, kita tidak bisa menggambar garis singgungnya. Kalau posisi lingkarannya ada di dalam. Pun kalau dia menyinggungnya di dalam, nah ketika dia bertemu di satu titik, ya ini baru kita bisa menggambar garis singgungnya. Berarti kalau dia menyinggung di dalam ini ya, karena posisinya lingkaran B masih ada di dalam, tapi dia bersinggungan dengan lingkaran A, itu kita bisa membuat satu garis singgung. Coba kita geser di sini. Nah, ini juga masih bisa digambar satu garis singgung. Walaupun digeser di sini, ya, satu garis singgung ya. Coba intersect. Kita coba lihat perpotongannya ada di mana. Intersect. Mana sih intersect? Intersect antara lingkaran ini dengan lingkaran ini. Nah, lingkaran B dan lingkaran A itu bertemu di satu titik, yaitu titik C. Ya, titik C ini, yang warna hitam ini ya, warna hitam di titik C ini, sehingga kita bisa menggambar garis singgungnya itu melalui titik C. Ya, titik C. Oke, ini sama ya, sorry. Saya geser ke sini, dia juga ketemunya di titik C. Titik D ya. Titik C tadi sebelah sana. Oke, jadi kalau di dalam dia hanya bisa gambar, kita hanya bisa menggambar satu garis singgung. Nah, kalau ini saya geser lagi, ya, kita buat lingkarannya ini berpotongan. Lihat ada berapa garis singgung yang bisa kita buat. Ada berapa garis singgung yang bisa dibuat? 2 ya. Itu yang bagian atas dan bagian bawah. Coba biar lebih jelas lagi, ini saya ganti warnanya menjadi hijau mungkin. Atau hijau tua ya. Bagiannya ini kita ganti warnanya menjadi ungu atau biru tua. Ya, silakan. Nah, ingat ya, kalau sudah mulai keluar lingkarannya, ini garis singgungnya itu kita bisa membuat 2. Kita bisa membuat 2 yang ada di luar. Nah, posisi seperti ini yang kita sebut sebagai garis singgung luar. Jadi dia posisinya ada di luar. Kenapa kita sebut luar lingkaran? Karena posisinya itu berada di luarnya lingkaran. Posisinya ada di luar. Ya, menyinggungnya di sisi atas dan sisi bawah atau sisi kanan kiri lingkaran. Nah, ketika kita geser lagi, ya ini lingkaran akan kita geser terus. Ya, ini ilustrasi yang ada di buku sih sebenarnya, ini supaya kelihatan. Kalau kita geser lagi, sampai tadi posisi yang satu lagi itu adalah ketika lingkaran ini menyinggung di luar. Nah, jadi bersinggungan dengan bersinggungan dengan lingkaran dan bertemu di satu titik. Lingkaran bersinggungan dengan lingkaran, artinya dia bertemu di satu titik, barulah muncul atau kita bisa menggambar satu garis lagi.
Ini nanti garis yang dari atas ke bawah ini yang kita sebut sebagai garis singgung dalam, garis singgung persekutuan dalam. Kenapa disebut garis yang ada di dalam? Karena dia berada, posisinya berada di antara dua lingkaran. Jadi ini ada lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua. Nah, ini ada garis yang ada di dalam atau di antara dua lingkaran tersebut, maka dia kita sebut sebagai garis yang ada di dalam lingkaran. Ya. Kalau yang tadi di atas dan bawah itu posisinya kenapa di luar? Karena dia berada di sisi luar lingkaran, ya, atau tidak berada di antara lingkaran. Maka kita sebut itu ada di luar. Kemudian yang tengah-tengah ini, yang satu garis ini kita sebut sebagai garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, kalau kita geser lagi terus si B ini, ya, B-nya ini kita geser terus, ini akan menambah satu garis lagi. Nah, garis ini yang ada di dalam lingkaran ini atau yang berada, yang melewati dua lingkaran ini, yang kita sebut sebagai garis singgung persekutuan dalam. Jadi ingat ya, garis yang persekutuan dalam, coba bentar, bisa kita algebrain nggak? Oh, nggak bisa dihilangin deh. Oke, berarti pakai ini aja, pakai pensil aja ya. Ingat ya, dua yang ada di atas bawah ini, ya, ini adalah garis singgung persekutuan luar. Kemudian dua yang ada di tengah-tengah ini adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Karena dia berada di antara dua lingkaran. Sampai di sini dulu jelas? Itu ya, nanti kalau kalian mau mainin GeoGebra-nya silakan aja dicoba-coba. Ini namanya pakai tangan sini. Tangan atau garis singgungnya. Tangan lines. Sekali lagi ini posisi ada di dalam, kemudian ini di tengah, menyinggung di dalam, kemudian menyinggung di luar. Ini berpotongan ya, ini berpotongan, menyinggung di luar. Terakhir adalah posisinya di luar. Persisnya kayak gerhana. Gerhana apa sih? Kalau gerhana ada satu lagi di sini. Atau enggak di sini. Sampai di sini dulu yang mau ditanyakan. Kita belum ke hitung-hitungan ya, karena nanti hitung-hitungannya ada di garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Dan kita belum bahas itu di hari ini. Kita baru bahas tentang konsepnya dulu supaya kalian paham tentang apa itu garis singgung ya. Begitu. Iya. Pada ngantuk semua, pada begadang ya. Nah, nanti dari garis singgung persekutuan dalam dan luar, coba kita cari intersect-nya ya, intersect. Itu bisa kita hidden. Enakan pakai komputer sih bener. Ya. Oh, satu lagi belum. Oke, kita coba
lihat garis singgung persekutuan apa dulu nih yang ada di buku. Garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau garis singgung persekutuan dalam itu yang ini ya. Oke. Ini garis singgung persekutuan dalam, entah yang ini ataupun yang ini, salah satu aja ya. Karena kenapa dia ada di dalam? Karena dia garis ini melewati sela-sela lingkaran lah, bahasanya seperti itu, atau berada di antara dua lingkaran. Dan kenapa yang ini kita sebut luar? Ini karena berada di sisi luar lingkaran dan tidak melewati batas tengah-tengah antara lingkaran ini. Oke. Kita mulai dari yang garis singgung persekutuan dalam dulu. Ada dua posisinya, bisa seperti ini, ya, bisa dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, macam-macam ya, di buku nanti bisa pakai yang mana aja. Nah, kita coba pakai yang ini dulu. Berarti titiknya titik H dan titik K ya, titik H dan titik K. Kita coba pakai ini. Jangan di-clear all dong. Kita coba hidden yang lain. Titik H dan titik K. Oke. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Titik H dan titik K. Nah, coba kita gambar itu segmen titik A dan titik B ini kita sebut sebagai jarak antara dua pusat lingkaran. Ya, jarak antara dua pusat lingkaran, titik A dan titik B. Ini adalah jarak antara pusat lingkaran. Kemudian kalau kita gambar lagi dari A ke H, dan B ke K, ini adalah jari-jari lingkaran. Ya, biasanya nanti kita sebut jari-jari yang besar itu sebagai R1. Sorry. Ini R1, kemudian yang kecil ini R2. Nah, berapa panjang atau bagaimana caranya kita menghitung panjang garis singgung atau panjang garis HK ini dari sini ke sini? Gimana caranya kita menghitung ini? Nah, kita perlu menggeser garis yang panjang ini ke sebelah atasnya, ya, sampai dia bertemu dengan titik B ini. Jadi gini, saya akan coba buat garis, ya, garis yang sejajar parallel line yang sejajar dengan HK ini, tapi dia melewati titik B. Ya. Kemudian saya coba buat garis yang tegak lurus dengan garis ini, tapi dia melewati titik H. Nah, kemudian kita buat intersection. Kita buat intersection, kita buat perpotongan antara garis ini dan garis ini, yaitu di M, sehingga nanti kita bisa melihat ada AMB itu membentuk segitiga siku-siku. Karena kan tadinya siku-sikunya ada di sini ya. Siku-sikunya ada di sebelah sini, ada di sudut ini. Karena kita geser ke atas garisnya, maka siku-siku ini juga siku-siku, ya. Kemudian ini menjadi segitiga siku-siku. Nah, dari sinilah kita bisa menghitung rumusnya. Mungkin garisnya kita akan coba hilangin dulu. Kita gambar segmennya aja. Dari M ke B, segmen. Kemudian yang ini kita hidden. Parallel line through B parallel. Oke. Line through B parallel. Delete lagi. Undo. Oke. Terus line through H perpendicular to. Kita buat segmen aja.
Oke. Oke, ini maksudnya saya tadi menggeser itu ya. Jadi kan tadinya garis saya itu di sini, garis singgungnya ya, di HK ini ya. Di HK yang ada di sini. Jadi kita buat perpanjangannya itu berada di sini, di atas ini. Ya, di atas ini sehingga nanti kita mendapatkan poligon atau apa namanya, segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-sikunya itu ini berapa sih? 1 2 ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 salah 1 2 ya. Nah, ini segitiganya ada di sini. Ya. Segitiganya itu ada di sini. Dan ini segitiga siku-siku. Kalau tadi kan kita sebelum menggeser yang ada di bawah ini, ya, sebelum menggeser HK ini yang ada di sini, ini kan belum berbentuk segitiga ya, sehingga kita geser ke sini itu menjadi segitiga siku-siku. Ini kita delete aja. Ya, jadi segitiga siku-sikunya ada di sini yang warna biru. Kelihatan nggak? Nah, sehingga ini coba saya pinggirin dulu ya. Sehingga untuk menghitung panjang MB, mungkin nanti istilahnya di buku beda lagi ya, atau huruf-hurufnya beda lagi. Tapi setidaknya seperti itu. Ini R1, yang ini R2 ya. Nah, panjang dari H ke M itu juga R2 juga. Ini R2 juga. Berarti panjang dari A ke M ini adalah R1 ditambah R2. Ya. Ini R1 ditambah R2. R1 ditambah R2. Kemudian R2. Sehingga MB kuadrat ditambah AM kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Nah, MB kuadrat itu adalah HK ya, HK kuadrat. Ini HK kuadrat. Di mana HK ini adalah garis singgung tadi ya. Jadi HK kuadrat ditambah R1 ditambah R2 kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Singkatnya gini, ini adalah sisi miring dari segitiga siku-sikunya. Ya, sehingga ini AB kuadrat itu adalah sisi terpanjang. Ini bagian, sebut aja alas segitiga siku-sikunya atau bagian yang tegak lurus.
dari siku-sikunya, maka ini adalah R1 ditambah R2 kuadrat ditambah dengan MB kuadrat. Ya, sisi yang tegak lurus yang satu lagi itu MB kuadrat atau HK kuadrat. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Sampai di sini dulu jelas? Rumusnya cuma seperti itu aja. Intinya Pitagoras ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa melihat bagian-bagian yang bisa kita hitung sehingga garis singgung itu nanti bisa kita hitung. Saya belum latihan soal, nanti kita latihan soalnya di pekan depan. Ya, kita sampai di hari ini sampai ini dulu ya. Sampai di garis singgung persekutuan dalam. Nanti kita lanjut lagi untuk garis singgung yang persekutuan luar. Artinya gambarnya yang ini ya. Bukan yang ini. Di dalam yang luar berarti yang seperti ini. Nanti gimana caranya kita menggeser. Kalau tadi kan kita gesernya ke atas ya. Artinya menambahkan jari-jari. Kalau yang luar nanti bedanya tinggal dikurangkan. Beda rumusnya itu cuma di sini aja. Di sini nanti ya. Ini kok ke bawah dia. Wih. Beda rumusnya itu ada di sini aja. Kalau ini R1 tambah R2 kuadrat, maka nanti yang dari singgung persekutuan luar itu tinggal dikurang nanti. R1 dikurang. Bedanya di situ aja. Pak. Ya. Aku masih nggak ngerti yang HK kuadrat itu, Pak. Yang mana? Yang rumus ini. Yang rumus ini, oke, bingungnya di mana? Coba kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu deh. Ini siapa nih tadi yang bicara? Saya nggak ngeliat zoomnya soalnya. Ayah, Pak. Ayah. Oke, tidak pahamnya di mana Ayah? Nggak ngerti konsepnya, Pak. Oke, konsepnya adalah Pitagoras aja sih sebenarnya. Cuma nanti gimana caranya kita melihat panjang garis singgung itu ya. Ini mungkin nggak kelihatannya karena, sorry, ini coba saya tambahin ini ya. Saya tambahin. Tadi HK mana HK? HK-nya kededet. Segmen dari H ke K. Oke. Awalnya kan gini ya, dari singgung ya. MB. Segmen MB, segmen MB. Oke, awalnya gini ya. Awalnya gambarnya gini doang kan? Ya. Garis singgung persekutuan dalam kan. Kemudian ini kan segitiga siku-sikunya kita belum bisa ngelihat kan. Segitiga siku-sikunya di mana? Ini ada segitiga siku-siku, tapi kita belum bisa hitung. Belum bisa kita lihat itu maksud Pak Fatir itu kita belum bisa menghitung yang mana yang menjadi alas segitiganya, yang mana yang menjadi tinggi segitiganya, kemudian yang mana menjadi sisi miring dari segitiganya. Gitu ya. Makanya kita perlu utak-atik ini ya sehingga nanti kita bisa melihat segitiga siku-sikunya. Nah, caranya adalah kita menggeser garis MK ini ke atas ya. Sehingga menjadi seperti ini MB ya. Nah, kemudian kita tambahin garis lagi. Nah, R2 ini adalah jari-jari yang kecil. Jari-jari yang kecil atau jari-jari dari lingkaran B ya. Jari-jari lingkaran B. Kemudian dari sini kita bisa menghitung panjang HK dengan cara menghitung panjang titiknya apa hilang? Titiknya hilang. M. Oke. Hitung MB ya, menghitung MB. Jadi MB ini sama dengan HK. Pencet terclear all. Oke, itu satu ya. Sehingga nanti kita bisa melihat segitiga siku-sikunya. Oh, ternyata segitiga siku-sikunya itu yang ini. Ya, ini segitiga siku-sikunya nih. Dengan cara kita menggeser si HK yang ada di bawah, geser ke atas. Jadi tambahin.
R2-nya tadinya di sini ya. Ini R2 berarti yang kecil ini juga R2. Oke. Jadi garis singgungnya diwakili oleh garis yang ada di sini sekarang. Karena panjangnya sama ya. Tadinya kan garis singgungnya ini HK. Sekarang garis singgungnya yang ini kita pakai ini. Jadi untuk menghitung HK sama aja kita menghitung garis yang ini. Nah, sampai sini dulu jelas. Ini segitiga siku-siku yang ada di atas ini. PQR-nya dihilangin aja ya. PQR. Point Q, point R, point S. Terus coba kita tambahin sudut. Set, 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 90 derajat. Ini segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku, siku-sikunya itu ada di situ di atas. Nah, jadi siku-sikunya kan yang M ya, yang BMA atau AMB. Ya, siku-sikunya ada di situ. Siku-sikunya ada di sini. Siku-sikunya ada di sini. Itu ya. Kok gitu sih? Geser dulu. Oke. Kan ibaratnya kayak gambarnya, kita delete itu ya. Ulang. Jangan delete. Ibaratnya kayak gambar gini loh. Segitiga siku-sikunya, kita biasa mungkin ngelihat segitiga siku-sikunya begini ya. Nah, segitiga siku-sikunya begini. Nah, yang bawah ini adalah R1 ditambah R2 tadi. R1 ditambah R2. Kemudian yang sebelah kiri ini itu adalah yang MB. Ini B, ini M. Dan di sini A. Itu ya. Ini kalau kita transform ke segitiga siku-siku yang tegak seperti ini. Nah, yang bawah sisinya itu adalah AM, di mana AM itu adalah R1 ditambah R2. Berarti kalau untuk mencari panjang MB, ya panjang yang ini, ya, pertama sebelum kita mencari panjang MB, ya, mencari panjang MB, kalau di buku ya kita coba pakai yang ada di buku. Yang di buku itu dia memisalkan MB itu sebagai D, ya D kecil, ya kemudian AB itu P itu mewakili jarak antar pusat P kecil. Kemudian AM itu R1 tambah R2 itu didapat dari yang tadi. P ya maksudnya ya. Nah, ingat Pitagoras kan yang tegak lurus dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, itu sama dengan kuadrat yang miring ya. Berarti D kuadrat ditambah R1 ditambah R2 kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat P kuadrat. Atau untuk mencari D, ini kalau kita lihat yang ada di buku ya, D kuadrat halaman 89, D kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikurangi, nah ini R1 ditambah R2-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi R1 ditambah R2, itu penjelasannya. D kuadrat sama dengan P kuadrat, di mana P itu adalah jarak antara dua titik pusat lingkaran, P kuadrat. D itu tadi yang dari HK ini ya, yang kemudian diwakili oleh, ribet banget ini ya, diwakili oleh ini, MB ini, dan R1, R2-nya itu adalah R1 ditambah R2. Saya
Gimana Ayah? Sudah bisa dipahami? Halo? Kasih, Pak. Nah, nanti ini saya belum masukin angka ya. Kita coba, kalian bisa coba nanti di halaman berikutnya itu ada contoh soal, nanti silakan dicoba aja. Cuma saya belum bahas itu karena waktunya terbatas. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya coba stop dulu. Ada chat di sini. Izin ke toilet. Oh iya, sorry ya. Silakan. Itu aja dari saya kaitannya dengan garis singgung. Ini baru satu ya, nanti ada 2 lagi tentang garis singgung persekutuan luar. Kemudian nanti ada lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Ini kameranya nggak nyala ya. Ini hostnya bisa saya titip ke siapa? Saya aja, Pak. Iki. Saya aja. Iki apa Ayah? Saya aja, Pak. Iya ya, istirahat ya. Mana Kiki nggak ada? Oh, ada nih. Oke, dadah.